Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok sukses. Di sini kami akan mempresentasikan final project IoT kami yang berjudul pemberi pakan ikan hias jarak jauh menggunakan aplikasi MyMQTT dan MQTT-X. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim saya. Yang pertama, saya sendiri, Gusti Andika Joni dengan NIM 20113523. Lalu ada Bayu Wicaksono dengan NIM 20113549. Lalu ada Prehan Supangkat dengan NIM 20113514. Baiklah, hal yang melatar belakangi kami dalam pembuatan proyek ini adalah kegemaran memelihara ikan hias menjadi suatu gaya di masyarakat. Dalam memelihara ikan hias diperlukan penanganan dan perawatan ikan yang baik, mencakup dalam pemberian pakan ikan hias yang pada umumnya berupa pelet dengan porsi yang tepat. Faktor terpenting dalam memelihara ikan hias adalah ketepatan waktu pemberian pakan, dikarenakan keterlambatan dalam pemberian pakan bisa menjadi penyebab kematian pada ikan hias. Oleh karena itu, kami membuat sebuah proyek pemberian makan ikan hias jarak jauh. Gunanya agar pemilik ikan hias dapat memberikan pangan saat sedang di luar rumah atau bepergian. Baiklah, selanjutnya analisa proyek IoT kebutuhan pengguna. Yang pertama, dapat memberikan makan ikan hias jarak jauh melalui aplikasi mobile atau desktop, menggunakan aplikasi MQTT-X untuk desktop dan MyMQTT untuk mobile. Lalu yang kedua, dapat memonitoring dengan cara mengirimkan pemberitahuan atau pesan banyaknya isi pakan ikan pada wadah sesuai parameter jarak. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan fungsional dari proyek IoT kami. Yang pertama itu ada kolom chat yang digunakan untuk eksekusi perintah. Yang kedua ada indikator LED sebagai tanda alat pakan jarak jauh ini aktif. Yang ketiga ada aplikasi untuk kendali jarak jauh, baik untuk desktop dan juga mobile. Dan yang terakhir itu sensor jarak untuk membaca tingkatan jumlah pakan yang tersedia. Untuk kebutuhan non-fungsionalnya, di sini ada aplikasi dapat digunakan pada platform Android dan juga Windows. User interface yang mudah dipahami. Terdapat batasan saat menggunakan aplikasi, yaitu harus menggunakan internet. Dan yang terakhir, dapat memberi makan dengan komen, makan 2, dan seterusnya untuk akuarium 1, 2, dan seterusnya. Dan juga dapat mematikan lampu indikator dengan perintah off. Nah, untuk analisa kebutuhan service IoT-nya, kami menggunakan Walkway sebagai wadah project virtualnya. Kami juga menggunakan MQTT-X untuk kontrol project memberi makan melalui desktop, dan MyMQTT untuk kontrol project melalui mobile-nya. Untuk brokernya kami menggunakan NKX, dan sebagai publisher subscriber-nya kami menggunakan PubSub Client. Selanjutnya adalah rancangan server IoT Node Sensor. Di sini kami satu akuarium membutuhkan 2 servo, 1 LED dan 1 sensor jarak. LED di sini berfungsi sebagai penanda apakah alat tersebut aktif atau tidak. Yang kedua yang tidak kalah penting yaitu sensor jarak sebagai parameter untuk mengukur keadaan pakan ikan hias di dalam wadah. Parameternya adalah semakin dekat dengan sensor maka pakan hias akan mengirimkan notif semakin penuh. Apabila semakin jauh maka akan mengirimkan notif bahwa pakan itu masih sedang maupun sudah habis. Selanjutnya adalah rancangan server IoT Wireless Sensor Network atau WSN. Di sini kita analogikan 3 akuarium dengan menggunakan 3 node sensor dan per akuarium menggunakan 1 sensor. Terdapat 3 item yaitu komputer servers berfungsi untuk monitoring dan proses akuisisi data, node sensor sebagai microcontroller dengan ESP32, yang terakhir adalah sensor jarak seperti yang saya katakan sebelumnya tadi sebagai parameter untuk mengukur keadaan isi pakan hias, apakah masih terisi atau sudah kosong. Nah, selanjutnya adalah rancangan server IoT, server private to public. Untuk alatnya di sini sama, tapi saya akan menjelaskan tentang servernya menggunakan MQTT, dan kami membutuhkan
aplikasi desktop maupun mobile yang terkoneksi dengan internet yang nantinya sebagai subscriber maupun publisher. Nah, dari alat sendiri kita membutuhkan monitoring untuk bisa mengirimkan pesan ke aplikasi mobile dan desktop dengan parameter jarak sensor tadi. Yang kedua, dari aplikasi desktop maupun mobile kita bisa mengirimkan pesan untuk alat tersebut bisa jalan. Misalnya kita mengirimkan pesan makan ke alat tersebut, maka alat di akuarium 1 akan gerak. Begitupun seterusnya, misalnya kita mengirim pesan makan 2, berarti akuarium 2 yang alatnya akan gerak. Selanjutnya adalah rancangan UI UX dashboard IoT. Di sini kami membutuhkan sebuah dashboard yang dapat memonitoring apakah pakan ikan hias di dalam wadah masih sedikit, sedang maupun sudah habis. Nah, di sini kami menggunakan MQTT dashboard. Sebenarnya tidak hanya itu, kami juga bisa menggunakan aplikasi MyMQTT yang di situ juga terdapat dashboard yang bisa kami gunakan sebagai monitoring. Baiklah, untuk kesimpulan, pemberian ikan jarak jauh ini sangat efektif apabila seseorang sedang bepergian, agar selalu bisa memberi pakan ikan sesuai waktu yang diinginkan. Seseorang juga dapat memonitoring keadaan pakan ikan hias, apakah masih terisi atau sudah habis. Dibutuhkan suatu database untuk menampung data value dan data waktu, yang digunakan sebagai proses akuisisi data. Hasil dari akuisisi data digunakan untuk mengukur lamanya waktu pakan ikan habis. Kelemahannya adalah harus tersedianya koneksi internet agar seseorang dapat selalu terhubung. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih, dan bye! Baik, saya akan mendemokan programnya. Di sini kami mempunyai dua topik. Yang pertama adalah topik yang bernama ikan. Topik ini berfungsi untuk mengirimkan pesan agar alat tersebut bisa bekerja, servo bisa bergerak. Yang kedua adalah topik dengan bernama notif. Notif ini digunakan untuk jalur nanti agar bisa menerima notifikasi keadaan pakan hias di dalam wadah dengan parameter sensor yang saya sebut sebelumnya. Kita langsung coba saja. Ini notif topik ikan, kita coba perintah makan. Servo pada akuarium pertama berhasil bergerak. Lalu kita coba perintah off, maka LED akan mati, tandanya alat juga off. Selanjutnya notif, kita mengubah parameter jaraknya, misalnya pada 46. Di sini kita sudah mendefinisikan bahwa jarak 46 dari sensor adalah pakan ikan sudah habis. Selanjutnya menggunakan mobile. Di sini akan kita tes dengan menggunakan perintah makan 2, yaitu seharusnya servo kedua akan bergerak. Nah, berhasil servo kedua bergerak. Lalu kita perintah off, mempublish perintah off, LED mati, tandanya alat juga mati. Selanjutnya kita mengubah parameter jarak yang nantinya dapat mengirimkan pesan keadaan pakan hias. Pada dashboard MyMQTT di HP menampilkan banyak sedikitnya pakan hias. Baiklah, di sini saya akan mendemokan dashboard IoT milik kelompok kami. Dashboard IoT ini sendiri berfungsi untuk memberikan notifikasi pada pengguna mengenai seberapa banyak pakan ikan yang tersisa pada wadah. Pada saat ini, dashboard IoT yang kami miliki bersifat statis dan belum bisa menerima data dari sensor. Baik, di sini saya akan mendemokan untuk bagian akuisisi datanya. Di sini bisa dilihat untuk project walkthrough-nya sudah berjalan, dan ini bagian database-nya. Di sini kami menggunakan 3 kolom. Yang pertama topik, value yang merupakan keterangan pakannya, apakah sedikit, apakah banyak, atau sudah habis.
Dan yang ketiga yaitu date atau waktunya, waktu kapan value-nya ini terjadi. Jadi mungkin bisa kita ubah, misalkan dia di bawah 5 cm, untuk jarak di bawah 5 cm, misalkan 2 seperti ini, maka akan menerima banyak di sini. Dan ini waktunya. Untuk di atas 5 cm, namun di bawah 10 cm, misalkan seperti ini, dia akan tampil sedikit seperti ini. Ini tadi karena ada agak kelewatan. Nah, untuk dari 6 sampai 10 itu sedikit, sedangkan untuk di atas 10 itu akan tampil pakan ikan sudah habis, seperti ini. Pakan ikan sudah habis.